Terima kasih ya. Selamat pagi, saudara. Pagi. Kadang kita ini buta, kadang kita ini tuli. Kalau orang buta, keagungan Tuhan nggak kelihatan. Orang tuli, suara Tuhan teriakannya, tegurannya nggak kelihatan. Tapi ketika kita buka mata batin kita akan melihat cintanya Tuhan. Amin. Ketika kita buka telinga rohani kita, yang namanya bisikan pasti kedengaran. Amin. Ya, yuk. Tema hari ini adalah perlombaan iman. Kita semua wajib mengikuti sebuah perlombaan yang tidak akan bisa dihindari. Selama kita lahir, kita wajib. Ya, ada suatu perlombaan yang Tuhan berikan. Ibrani 12 ayat 1. Kita baca Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat 17 ya. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang melilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kita berhenti dulu di sini, saya bahas dulu ya. Ada sebuah perlombaan. Mau nggak mau, suka tidak suka, ketika kita hari ini sudah dilahirkan, kita hidup, ada perlombaan, yaitu perlombaan iman. Ya, iman yang bagaimana? Dunia ini loh, ketika sudah lahir, ada senang, ada susah. Waktu senang tidak terasa, tapi waktu susah, ada yang dikatakan ini beban. Siapa yang di sini merasa hidup ini beban? Semua orang pasti punya yang namanya beban, punya masalah, punya segala macam. Tapi ini wajib kita lalui. Kita nggak bisa enggak. Bahkan ayat 2 berkata begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, yang akan membawa iman kita ke dalam kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Bahasa King James-nya bagus, saudara. Memandang kepada Yesus sang penulis dan penyempurna iman kita, yang demi sukacita yang disediakan di hadapannya rela memikul salib, mengabaikan rasa malu, dan duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus Kristus ketika lahir di dunia, ketika Dia ada di dunia, Dia nggak malu menanggung segala kehinaan yang harus Dia lakukan. Untuk supaya apa? Menyiapkan suatu janji, yaitu kekekalan. Apakah kita bisa melewati? Kalau Yesus menderita, kita pun wajib. Kita pun wajib. Ini perlombaan yang wajib. Saudara, hari ini coba bayangkan. Kita ketika punya beban, Tuhan janjikan nggak mengangkat beban itu? Atau Dia janjikan sesuatu yang lain supaya kita bisa kuat mengatasi beban itu? Baca ayat 3 ya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya, Yesus Kristus dihina, dituduh, bahkan disalib. Kita hari ini masih lebih enak kan? Kita hari ini jauh loh. Dan Tuhan juga kunci suatu firman. Seorang hamba tidak akan lebih hebat dari Tuhannya. Saudara, hamba atau Tuhannya hari ini? Hamba. Yesus sebagai Tuhan kita, Dia sudah menanggung semua penderitaan yang terhebat, sehingga saudara sebagai hambanya tidak akan menanggung yang lebih hebat daripada Tuhannya. Sehingga penderitaan kita hari ini jauh lebih ringan. Ya, ada suatu perlombaan iman, testingnya di dunia ini. Kita ini hidup di dunia, tesnya sekarang, perlombaannya sekarang. Di dalam hal apa? Di dalam kehidupan. Ayat 4 saya lanjutkan. Ayat 5.
Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Yang namanya dihajar, yang namanya disesah, pasti nggak enak. Pasti nggak enak. Kenapa kita diajar? Kenapa kita disesah? Karena kita dicintainya. Ya, lanjut. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Ya. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Kalau Bapa di dunianya menghajar kita, ya, apalagi Bapa di sorga. Dia akan hajar kehidupan kita. Dia akan perkuat. Kalau Bapa di dunia mengajari kita secara jasmani. Kalau Bapak di dalam roh ngajari apa yang diajarin? Yang diperkuat apanya kira-kira? Oke. Tubuh boleh lemah, tapi kalau jiwa yang diperkuat jadi hebat nggak? Coba bayangkan begini, saudara. Orang boleh hari ini kekurangan duit, orang boleh dalam sakit, tapi kalau jiwanya kuat, ada halangan nggak? Nggak ada. Makanya hari ini, siapakah yang akan bertugas untuk memperkuat jiwa kita? Ya, kita baca lagi. Sebab mereka mendidik kita di dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Latihan kita ini hari ini apa coba latihannya? Kita ini latihannya beban. Beban itu bicara kalau orang olahraga, beban itu suatu angkat berat, suatu yang menyakitkan. Ya, kalau Tuhan izinkan sebuah penderitaan selama hidup di dunia, ini testing. Ya, kita mau tahu ketika kita disertai Tuhan dengan tidak disertai Tuhan, tesnya bagaimana? Nanti saudara akan mengerti ya. Bahasa dari King James bunyinya begini. Sekarang ini tidak ada teguran yang sepertinya nampak menyenangkan, tetapi menyedihkan. Namun setelah itu menghasilkan buah kebenaran yang disertai damai bagi mereka yang melakukannya. Ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Hari ini berapa banyak coba kekristenan hari ini sedang dalam ketakutan, dalam goyang imannya. Dia tidak bisa menghadapi yang namanya tekanan hidup. Dia tidak bisa menghadapi yang namanya beban. Semuanya goyang. Dan orang berlomba-lomba apa yang ditawarkan. Ketika kita dalam beban, hari ini yang paling gampang, orang nawarkan gimana coba? Orang sakit, dia punya beban yang begitu hebat. Ditawarkan apa? Sembuh. Oke, sembuh ya. Kalau nggak sembuh, kuat nggak dia? Orang yang susah hari ini ditawarkan apa? Berkat. Kalau nggak ada berkat, kuat nggak? Kuat waktu di gereja, kuat waktu mendengarkan firman, tapi itu akan membuat kita makin hari bukan makin kuat, makin lemah karena goyang semua. Kok nggak ada pertolongan? Kok begini? Aku harus bagaimana ini? Ketika engkau nggak disembuhkan, kau pasti berpikir, Tuhan, kalau lain ditolong, aku juga. Akhirnya bingung, kenapa dia ditolong, aku tidak. Kenapa dia diberkati, aku tidak. Iman saudara terombang-ambing, mulai membandingkan, mulai goyang. Padahal Tuhan tidak pernah membuat orang itu goyang. Tuhan pasti membuat orang itu makin kuat. Dengan cara bagaimana? Pelan-pelan ya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyang, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan.
Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Sebuah janji kalau nggak datang itu menjadi akar pahit. Coba seberapa tahan saudara nunggu janji? Hari ini ada yang dijanjikan. Oh, penderitaanmu bebas, engkau akan terbebas, Tuhan akan memberkati, jadi Kristen diberkati, begini-begini. Ketika janji, saudara tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, sampai akhir hayat, janji nggak pernah muncul. Jadi kepahitan nggak? Pasti saudara akan kecewa dengan Tuhan. Karena saudara nggak ngerti sebetulnya apa sih janji Tuhan. Ketika ada sebuah perlombaan yang wajib, kita orang-orang Kristen dikasih nggak kira-kira kekuatan untuk supaya finish dengan baik, ya? Sebab itu kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak, ayat 16-nya ya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ketika perlombaan sedang berlangsung, saudara tidak punya tenaga, saudara jual hak kesulungan saudara. Yang seharusnya saudara kuat, nggak nyampe. Saudara lihat dunia ini, kok yang lain enak punya makanan, punya begini. Aku mau dong makanan seperti itu, supaya aku kuat. Saudara bernafsu, saudara berbuat cabul. Berbuat cabul itu bukan berhubungan intim dengan sesama manusia, tetapi mencampurkan sesuatu yang najis ke dalam diri saudara. Padahal diri saudara ada kekuatan yang Dia berikan. Ayat 17. Ya, sebab itu kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencucurkan dengan air mata. Saudara, sekarang disiapkan sebuah kekuatan yang begitu hebat. Jangan sampai kita nggak melihat kekuatan itu. Tuhan berikan perlombaan, Tuhan berikan juga kemampuan untuk ikut perlombaan itu. Apa kekuatan yang Tuhan berikan? Selama ini kita sadar bahwa Tuhan mewajibkan kita ikut, Tuhan juga memberikan kekuatan itu. Sekarang kita tanya apa yang kekuatan yang Tuhan berikan supaya kita sanggup melalui itu semua? Apa kekuatannya kira-kira? Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara tahu arti kuasa ini? Terjemahan King James. Tetapi kamu akan menerima power. Roh Kudus itu power. Orang boleh ikut berlomba. Orang mau punya kekuatan untuk menyelesaikan perlombaan itu. Tanpa kekuatan bisa? Orang kuat menanggung beban tanpa kekuatan bisa? Coba, kita berlomba. Perlombaan dunia ini sadis. Perlombaan dunia tidak peduli siapa saudara. Sangat jahat. Saudara hanya bisa menang perlombaan itu kalau ada power. Dan kekuatan ini hanya bisa dari Roh Kudus. Coba, siapa yang hari ini menerima Roh Kudus? Tuhan pernah berjanji 2 kali janjinya. Jika aku akan kembali ke surga, aku akan memberikan seorang penolong. Saudara, amini nggak janji Tuhan ini? Kalau Tuhan yang janjikan penolong, saudara bisa benar-benar ada penolong nggak di dunia ini? Kalau penolongnya Tuhan sendiri, coba bayangkan gini. Tuhan Yesus janjikan seorang penolong, dan penolong itu Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah power itu sendiri. Kurang apa? Roh Kudus adalah penghibur, Roh Kudus adalah penolong, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kurang apa coba? Makanya coba ya, Kisah Rasul 1:8. Kamu akan menerima power jika Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku yang bisa menyelesaikan perlombaan dengan baik di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Membuktikan apa kekuatan Roh Kudus? Perlombaannya kalau orang punya Roh Kudus, buktinya apa? Ketika engkau dalam pencobaan, ketika engkau mengatasi beban, kelihatan gak kekuatannya orang punya Roh Kudus? Hari ini, kalau misalnya
kita dalam keadaan di rumah sakit, di ICU. Kalau saudara punya Roh Kudus yang begitu kuatnya, Allah sendiri, saudara takut nggak? Takut nggak? Nggak akan. Tidak akan saudara takut. Karena Roh Kudus itu power yang terhebat, yang terbesar, yang maha segala-galanya. Saudara boleh kok hidupnya menderita, nggak bisa makan besok, nggak punya kerjaan, nggak punya duit, nggak bisa beli mobil, nggak bisa beli motor. Tapi orang yang bersama Roh Kudus, dia bisa rubah keadaan nggak? Coba, dunianya nggak berubah, tapi suasana hatinya, dunianya bisa berubah karena Roh Kudus. Yesaya 32 ayat. Yesaya 32 ayat berapa ya? Coba lihat kehebatan Roh Kudus. Inilah yang membuat saudara harus sadar. Yesaya 32 ayat 15. Yesaya 32 ayat 15. Dulu ini contoh. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan jadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Saudara bayangkan, kalau dulu saja yang namanya kebutuhan jasmani, bangsa Israel 2 juta orang di sana, di padang gurun gak ada yang namanya tanaman, Tuhan bisa berikan makanan gak? Bisa. Selama berapa? 40 tahun. Dari tidak ada menjadi ada. Dari nggak ada menjadi ada. Sudah dibuktikan. Kalau hanya perkara jasmani, saudara yakin nggak hari ini? Seandainya nggak ada makanan, batu pun akan bisa saudara makan. Yakin nggak? Kalau hari ini saudara punya Roh Kudus, padang gurun tidak dirubah sama Tuhan. Bangsa Israel tetap di padang gurun, tapi jadi kebun buah-buahan. Tiap pagi ada manah, tiap sore ada burung puyuh. Ya, kalau Tuhan sanggup seperti itu, apalagi hari ini. Coba, keadaan nggak berubah. Tapi yakin nggak, ketika engkau punya Roh Kudus, padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Makanya Rasul Paulus ketika di Filipi dia bilang begini, bersukacitalah, sekali lagi bersukacitalah, walaupun Paulus di penjara. Kenapa bisa begitu? Karena dia punya kekuatan ekstra yang dari Tuhan. Saudara kalau ngaku punya Roh Kudus, buktikan kekuatanmu hari ini. Makanya Kisah Rasul 1:8, engkau akan menjadi kesaksian. Kesaksian Kristus itu apa yang saudara lihat dari Kristus hari ini? Coba, saudara melihat Yesus Kristus dari apanya hari ini? Dari apanya? Kekuatan ketika dia menghadapi penderitaan. Kalau Yesus sanggup menderita, anak-anaknya pun harusnya sanggup. Karena roh yang ada di dalam Yesus Kristus hari ini ada di dalam diri kita. Makanya penderitaan hari ini gak ada. Orang Kristen itu sekarang harusnya ngomong gini, menderita, gak kenal aku. Masalah, gak kenal aku. Kalau perlu cari masalah, cari penderitaan, supaya kita dites di sana dan orang melihat bahwa kita punya kekuatan. Coba tanyakan pada dirimu, kekuatan kita di mana? Kalau cuma diberkati memuji Tuhan, semua orang juga bisa. Tapi ketika ada orang yang dalam tekanan, dalam yang seakan-akan hari ini, kehidupan ini gak bisa orang menyebut kita berbahagia, tapi kita katakan, aku berbahagia. Itu loh Kristen. Kristen itu dicemooh, dihina. Ini Kristen. Tapi buktikan pada dunia pada hari ini, kalau engkau Kristen, Yesusku sanggup menderita di kayu salib, aku pun sanggup. Coba saudara lihat, murid-murid Yesus Kristus, semuanya berlomba-lomba. Semuanya berlomba-lomba dengan kekuatan bersama Roh Kudus. Mereka tidak takut yang namanya susah. Mereka tidak takut yang namanya mati. Mereka tidak takut apapun. Itu Kristen. Ya, kekuatan kita hari ini berlipat-lipat. Kenapa? Bayangkan loh, Roh Kudus yang demikian hebatnya, bahkan orang lain mau beli nggak bisa. Kisah Rasul 8:19. Orang mau beli loh, nggak bisa. Kisah Rasul 8:19. Serta berkata, berikan juga kepadaku kuasa itu. Bahasa King James, berikan aku power itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Petrus bilang, nyala engkau dari keinginanmu. Roh Kudus tidak diperjualbelikan.
Saudara sudah dikasih kuasa itu. Tapi kenapa? Tidak pernah dipakai, tidak pernah diingatkan. Semuanya ingin para pengajar-pengajar hari ini, bukan semuanya, tapi kebanyakan para pengajar tidak memunculkan kekuatan ini, sehingga mengambil peran Roh Kudus. Coba ada orang jemaat yang susah, ayo saya doakan. Seakan-akan Roh Kudusnya nggak ada, sehingga kami yang berkuasa untuk mendoakan. Sehingga kalau orang itu kuat karena doaku, tidak. Orang itu kuat, kita ajarkan Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Sejak engkau menerima Yesus, engkau sudah diberi. Ini janji Tuhan loh. Tuhan janji 2 kali, yang tercatat, yang pasti diberikan. Ya, sebelum dia berangkat dia janjikan Roh Kudus. Dan yakin gak hari ini kita terima Roh Kudus? Janji yang kedua adalah sorga. Orang bisa gak tanpa menerima Roh Kudus masuk sorga? Coba, Roh Kudus itu jaminannya dulu. Tanpa Roh Kudus itu gak bisa. Roh Kudus itu materainya, itu buktinya. Kalau saudara yang terima Roh Kudus baru bisa masuk kerajaan sorga. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang membimbing dalam setiap kehidupan, setiap perlombaan ini. Bohong kalau orang tanpa Roh Kudus bisa masuk kerajaan sorga. Bohong. Bohong. Karena Alkitab mencatat Roh Kudus itu materai. Roh Kudus itu jaminan. Tanpa itu gak mungkin. Tanpa itu nggak mungkin ya. Kolose 1 ayat 11. Kolose 1 ayat 11 ya. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bahasa King James-nya begini. Diperkuat ya. Dengan sekuat tenaga menurut kekuatan kemuliaannya terhadap kesabaran dan long suffering dengan penuh sukacita. Long suffering itu sabar menderita jangka panjang pun kuat. Kenapa? Karena diperkuat kita ini hari ini loh. Roh kita diperkuat. Bahasa Inggrisnya itu strengthened. Kita ini diperkuat. Kalau yang memperkuat Roh Allah sendiri dengan segala kemuliaannya, kurang apa lagi coba? Kurang apa lagi? Ada kata-kata yang sangat luar biasa, saudara. Saudara lihat di Alkitab, ada contoh yang begitu kuat hari ini. Siapa itu? Siapa itu contoh yang begitu kuat di Alkitab? Contoh yang begitu kuat bukan Ayub. Simson hanya kuat kekuatannya, tapi ketika menahan godaan, Simson jatuh. Kekuatan sesungguhnya ada di Ayub. Saudara lihat. Kenapa kitab Ayub ditulis? Padahal Ayub bukan orang Yahudi. Ayub bukan orang Israel. Ayub orang hidup di tanah Uz, sebelah timur dari Yerusalem, untuk menampar orang Yahudi. Ayub yang hanya mendengar cerita Tuhan, tapi kehidupan Ayub jauh lebih hebat daripada orang Yahudi. Dari iman, dari semuanya, kalah semua. Ayub itu untuk tamparan keras buat kita hari ini. Orang dunia jauh lebih hebat dari kita. Coba lihat. Kalau saudara lihat orang Kristen hari ini, misalnya orang Kristen sampai jadi tukang tambal ban. Saudara, apa yang saudara lihat dari mereka? Misalnya ada orang Kristen hidupnya susah, sampai dia harus bekerja jadi tambal ban. Apa kira-kira benak saudara? Waduh, sakno ya, dikutuki Tuhan ya, nggak diberkati ya. Saudara nggak melihat orang dunia, orang-orang non-Kristen, mereka jauh lebih kuat. Mereka demi hidup, mereka tidak menjual muka. Untuk mencari uang, mereka tidak mencari muka. Dia cari uang, dia tidak pedulikan muka. Saudara harus bangga ketika ada orang Kristen yang sanggup hidup dalam keterbatasan, tapi dia bisa sukacita. Jangan hakimi orang-orang seperti itu. Saudara harus mencontoh. Kok imanmu gak goyang ya? Kita nggak boleh lagi berpandangan menghakimi lagi. Jangan-jangan itu kekuatan Allah yang dia berikan, kekuatan Roh Kudus yang dia berikan untuk supaya dia, ini loh aku Kristen kuat. Itulah mujizat terbesar yang diberikan. 2 Korintus 6 ayat 4. Kalau kita ini pelayan Allah, kita semua adalah
Sebaliknya, dalam segala hal, dalam senang, dalam duka, dalam penderitaan, kami pelayan Allah, yaitu dengan menahan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung derang, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, berpuasa, dalam kemurahan hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus, dalam kasih dan menang. Semua itu dalam diri kita. Ayo, tampilkan semua hari ini. Kalau saudara bukan pelayan Allah, saudara mungkin tak merasa berat, tapi ini yang kita tampilkan hari ini. Ini loh yang kita buktikan hari ini. Kita semua pelayan Tuhan, kita semua hamba Tuhan, anak-anak Tuhan sendiri. Tampilkan dalam segala hal, tunjukkan. Jangan begini, Kristen, kok susah ya? Kok beban ini terasa berat? Kalau engkau merasa berat beban ini, tanya dirimu hari ini, di mana Allah? Yang menjanji, di mana? Makanya saya sering kali jawab. Saya menangis ketika ada orang Kristen hidupnya itu lemah. Terus Roh Kudus di mana? Roh Kudus ada di mana hari ini? Tuhan sudah janjikan, saudara nggak terima. Bayangkan, Tuhan janjikan nggak? Ada perkecualian nggak? Pak Pendeta nggak boleh dikasih, aku nggak boleh dikasih, Pak Mi nggak dikasih. Ada nggak? Janji itu hanya untuk segelintir orang? Ada nggak? Nggak ada. Semuanya sama. Sama. Saudara bayangkan, Yohanes 11:33. Kita semua sama. Perlombaannya sama. Saya lahir, saya bisa mati. Saya lahir, saya bisa senang, saya bisa menderita. Saya bisa apa saja di dunia ini. Tapi kita punya Roh Kudus yang sama. Yohanes 11:33. Coba bayangkan begini. Yesus yang bicara. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh sejahtera di dalam aku. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, nggak bisa dihindari. Penganiayaan dalam versi King James-nya tribulasi. Kita di dunia ini mengalami yang namanya tribulasi. Apa tribulasi? Tubuh, jiwa, dan roh kita di bumi ini akan mengalami yang namanya penderitaan. Selama ada tubuh, ada nggak orang dipukul nggak sakit? Sakit. Roh ini kepingin bebas dari tubuh ini. Tapi Tuhan bilang, nanti. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kalau Tuhan sudah mengalahkan dunia, saudara apa ini? Ya, kekuatan yang diberikan pada kita bukan macam-macam. Bahkan berkata, semaraknya kaki, keagungannya kaki, letakkan amarahmu, kalahkan dunia ini. Jangan takut. Lebih enak dikasih kekuatan atau saudara dikasih berkat dari ini? Kekuatan itu segalanya. Orang kalau kuat, walaupun lemah kelihatan kuat. Ya, keadaan nggak berubah, tapi dirimu kuat. Coba bayangkan firman-Nya kepada Rasul Paulus. Ini Rasul yang menulis kitab-kitab 2/3 dari kitab yang menjadi teladan. Kisah Rasul 9:15. Kisah 9:15. Saudara mau nggak ikut teladannya Paulus? Ayub bisa dijadikan teladan. Dalam kekuatannya kita harus seperti Ayub. Apapun yang namanya penderitaan buat Ayub ringan. Dia tidak pernah menggerutu. Dia tetap bilang, dengan lahir aku telah yang pulang aku. Kisah Rasul 9:15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ini pun bisa untuk saudara. Bangga nggak lebih? Sampai kita di dalam firman. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Coba Pak katakan begini. Pergi sebab aku adalah alat pilihan bagi Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya
Betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung karena apa? Kalau sampai Tuhan bicara sama saudara, engkau dipakai untuk menunjukkan kekuatan Tuhan melalui apa? Penderitaan, bangga. Sangat bangga. Sangat bangga. Bahkan Roma 8 ayat 18 catat begini. Ini loh Kristen. Ini Kristen. Ya, mau nggak dipakai firman seperti ini? Tetapi firman Tuhan kepadanya. Kalau Paulus mendapat firman, kita pun sama. Orang ini adalah alat pilihan. Kenapa kita menjadi alat pilihan? Karena kita menerima Roh Kudus. Kita loh terima Roh Kudus hari ini yang sama dengan Paulus. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin. Ini tulisannya jelas. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepadanya. Nggak ada apa-apanya, percayalah. Apalagi bersama Roh Kudus. Tuhan itu saudara, nggak mungkin saudara dibiarkan ikut lomba tanpa diberikan seorang penolong. Tidak mungkin dalam perlombaan yang begitu hebat ini, yang begitu membebani kita, tanpa diberikan Roh penghibur. Nggak mungkin. 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Dia buktikan nggak sumber penghiburannya dari mana kita ini? Bagus. Ya, nanti saudara sampai sana. Yang menghibur kami ke dalam seluruh, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara bayangkan penghiburan macam apa yang Allah berikan? Penghiburan macam apa yang Allah berikan? Ya, ayat 5-nya kita teruskan dulu dan kita masuk ke sana. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Ayat 6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka itu adalah penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu pun juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16-nya. Sebab kami tidak tawar hati. 2 Korintus 14. 2 Korintus 14 ayat 16. Sebab kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin dewasa, namun manusia batin kami diperbaharui sehari ke sehari. Tubuh makin tua, tapi roh kita makin hari, makin kuat. Kenapa? Roh Allah sendiri loh yang dalam diri kita. Ayat 17-nya. Sebab penderitaan ringan hari ini, yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18-nya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan hanya sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kalaupun menderita hari kita punya penghiburan yang jauh lebih hebat, ya, jauh lebih hebat. Yuk kita lihat Roh Kudus yang dijanjikan. Ini loh, saudara, jauh lebih hebat. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu
selama-lamanya di dunia ini dan yang akan datang. Itu kekuatannya luar biasa, ya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak pernah mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18. Dan aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Ya, coba bayangkan, Tuhan sudah menjanjikan kita tidak ditinggalkan sendirian. Kurang apa coba? Kurang apa coba? Kalau janjinya seperti ini, saudara, ketika saudara ada masalah, ketika saudara kena apapun, kira-kira gimana? Kasih ayat 20, ya. Yohanes 14 ayat 20. Lihat, mujizatnya demikian hebatnya. Pada waktu itulah kamu akan tahu aku di dalam Bapa. Siapa? Yesus di dalam Bapa. Dan kamu di dalam aku. Dan aku di dalam. Di mana diri saudara? Dalam peperangan ini di mana diri saudara? Terlindungi dengan kuat. Makanya Ayub 40 pakai semarakku, pakai keagunganku, pakai keluhuranku. Kenapa? Ini loh, di mana diri saudara hari ini? Yesus bicara begini, aku di dalam Bapa, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Saudara betul-betul tersembunyi, terlindungi. Kalau saudara seperti ini, coba bayangkan, ini mujizat terbesar. Sadar kita hari ini, ternyata Tuhan itu Bapa yang baik. Bapa Allah, Tuhan Yesus Kristus penuh belas kasihan. Kita tidak tinggal sendirian dalam perlombaan dunia ini. Kita ternyata tidak sendirian. Ayat 20-nya, Yohanes 14 ayat 20. Sudah disebut penolong, ya. Kalau orang Allah yang menjanjikan penolong, ya betul-betul penolong. Amin. Ya. Kalau Tuhan sendiri yang menjadi penolong, betul-betul penolong. Dan penolong ini pun dia jadi apa lagi coba? Tetapi penghibur sudah menolong, menghiburlah, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Enak nggak saudara? Dia menjadi pengajar yang baik, ya, menghibur kita setiap kita mengalami down, mengalami apa, sudah nggak bisa lagi jatuh. Kenapa? Karena ada Roh Allah itu loh. Dia menolong sekaligus menghibur. Ketika kita lupa firman, dia kasih firman, dia ingatkan semuanya itu. Kurang apa lagi saudara? Saudara dengan penggambaran seperti itu kurang apa lagi? Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti bersaksi tentang Kristus. Di mana kesaksiannya? Ketika mengalami perlombaan, mengalami kekalahan, mengalami musibah, mengalami masalah, Yesus kuat nanggung perkara penderitaan. Saudara pun juga sama. Ini yang dikatakan sama-sama mikul salib. Kalau Yesus kuat, saudara pun kuat, ya. Yohanes 16 ayat 13. Penolong, penghibur yang akan menjadi pengajar, mengingatkan, yang akan diri kita bisa menjadikan kesaksian. Saudara mau jadi kesaksian Kristus gimana? Cuma cari Yesus bisa buat mujizat, kita juga buat mujizat? Tidak. Saudara harus lihat dari Yesus Kristus peristiwa penyaliban itu membuktikan dia Tuhan dan menyelesaikan semuanya di sana. Kalau Yesus kuat, aku pun juga sama seperti Kristus. Kalau orang buat mujizat, tidak semua orang bisa. Tapi kalau orang menderita, semua orang bisa menderita. Dunia ini penuh dengan tribulasi. Selama saudara hidup, pasti ada yang namanya tribulasi.
Tribulasi itu penderitaan. Ya, jiwa kita karena terikat di dalam tubuh, makanya menderita. Jiwa ini kepingin gak menderita, tapi itu pasti. Coba tapelengkan orang, coba jiwitan orang, pasti sakit kan? Orang yang hidup di dunia pasti mengalami ini. Dan Tuhan tahu ada obatnya, ada caranya. Dia berikan sama Roh Kudus. Itu power terbesar, kuat, terhebat, mahasiswa. Yohanes 11:13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari Saudara. Banyak orang yang punya Roh Kudus nggak perlu diajari lagi cara hidup moral-moral, nggak perlu. Dia akan bisa menjadikan, karena dia tahu kebenaran, dia tahu caranya hidup, dia tahu caranya mengatasi persoalan, dia tahu apapun yang harus dilakukan, dia tahu. Roh Kudus kok diajari? Coba moral orang Kristen nggak perlu diajari, karena kalau orang punya Roh Kudus, dia menjadi pengajar yang baik. Malah orang-orang sekitarnya harus belajar, karena kan ini coba. Ia akan memuliakan aku. Gimana caranya kita memuliakan Tuhan? Dengan kehidupan kita. Orang Kristen kalau sampai menjadi penyakit di masyarakat, tidak punya Roh Kudus. Roh Kudus itu benih ilahi, tidak bisa berbuat dosa. Kalau orang bisa berbuat dosa, tidak punya Roh Kudus. Ya, sekali lagi, kalau orang punya Roh Kudus kita yakini nggak punya kekuatan yang hebat? Yakin kan? Kalau Roh Kudus ada, nggak mungkin orang itu bisa berbuat dosa. Kalau dia bisa berbuat dosa, berarti bukan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya dia. Itu roh-roh dunia yang masuk dalam dirinya dia. Roh Kudus itu kekuatannya luar biasa karena dia Tuhan. Saudara bayangkan, aku di dalam Bapa, engkau di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Cara pandang kita sudah seperti Kristus ada di mana hari ini? Surga. Kalau saudara berada di surga bersama Kristus, pandangan saudara terhadap dunia kecil atau besar? Kecil. Sangat kecil. Buat Tuhan apa adanya? Buat Tuhan hari ini dunia ini masalah nggak? Buat Tuhan penderitaan ini masalah nggak? Buat Tuhan kesusahan masalah nggak? Karena cara pandang kita bersama Kristus, semuanya nggak ada masalah. Dunia menjadi sangat kecil karena cara pandang saudara sekarang dari surga, dari Kristus. Makanya doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan sudah dilakukan melalui Roh Kudusnya. Ini saudara kekuatan yang luar biasa. Jangan hilangkan ini. Ya, jangan hilangkan ini. Dan orang yang diberi Roh Kudus apa? Dirinya. 1 Yohanes 4 ayat 5. 1 Yohanes 4 ayat 5. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka bicara tentang hal-hal dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Banyak orang punya roh, spiritnya bukan spirit Roh Kudus. Kalau mereka masih berkutat tentang dunia. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tanda roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Makanya kalau cuma ngomong tentang duniawi, tentang berkat, tentang begini, yang cuma habis itu bukan dari Allah. Karena kalau dari Allah selalu memikirkan perkara-perkara surga. Coba misalnya Pak Gembala bergaul baik dengan Kristus, ada di dalam kerajaan surga. Yang diomongkan tentang apa coba? Tentang surga. Bumi kata gubris karena aku lagi di surga. Yang kita omongkan cuma surga. Bumi nggak ada apa-apanya. Kolose 3 ayat 2. Kolose 3 ayat 1. Ya, kalau kita bergaul baik dengan Tuhan, obrolan kita pasti tentang surga. Obrolan kita tentang sesuatu yang kekal. Karena itu,
Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, yang ini kalau saudara nggak dibangkitkan, nggak mungkin seperti ini caranya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, apa yang kita cari? Perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kalau Kristus duduk di sebelah kanan Allah, saudara di mana? Saudara bersama Kristus loh, lagi ngobrol. Obrolannya apa? Tentang kerajaan surga, tentang kekekalan. Duanya, pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Ini loh, orang yang bersama Roh Kudus, cara pandangnya sudah cara pandang surga. Dia nggak memikirkan apa yang dialami, dia pikirkan apa yang akan dia terima nanti di surga. Yang dialami biasa, yang di surga nanti yang akan aku terima. Ini, ya, ini loh. Mau menjadi Kristus kuat hari ini, saya nggak bisa memberikan berkat, saya nggak bisa memberikan kekuatan, saya nggak bisa memberikan kesembuhan, tapi saya bisa berikan kekuatan yang bersama Roh Kudus. Karena ini firman. Ini cukup buat saudara atau kurang? Cukup atau kurang Roh Kudus ini? Kalau Allah dalam diri saudara kurang, padahal di dalam diri Allah ada segalanya. Dalam diri Allah ada segalanya. Kalau kurang berarti saudara yang kurang ajar. Ya, karena tidak melihat keagungan Allah, saudara buta, saudara tuli. Buka mata batin kita hari, buka telinga rohani kita hari, supaya kita mengerti keagungan Tuhan, supaya kita bisa mendengar bisikan. Dunia ini sementara. Kita hari ini ngobrol sama Tuhan di dalam roh kita, bukan ngobrol tentang daging ini. Yang kita obrolkan, Tuhan gimana aku bisa menerima dalam perlombaan ini, gimana aku bisa finish dalam perlombaan ini, aku bisa meraih yang namanya mahkota. Itu yang diobrolkan sama Tuhan. Itu yang selalu tiap hari. Buka mata, buka telinga, selalu mikir mana yang namanya penderitaan, mana yang namanya masalah. Aku selesaikan di sini supaya aku bisa menerima, bisa menyelesaikan perlombaan ini dengan finish well. Apalagi ada Tuhan sendiri. Yohanes 20 ayat 22. Makanya hari ini ketika kita yakin, ya, Yohanes 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat lain mengatakan, minta, cari, ketok. Engkau minta pasti diberikan, engkau mencari pasti mendapat, engkau mengetok pintu pasti dibuka. Roh Kudus terlalu gampang. Hanya dengan percaya pada Yesus hari ini kita menerima. Tapi iblis mau membutakan mata saudara. Kekuatan yang begitu besarnya, saudara dikaburkan. Dikaburkan dengan apa? Itu tadi, dimasuki dengan tubuh, dimasuki dengan tribulasi, dengan seakan-akan kita ini nggak kuat. Engkau manusia lemah, tidak. Hari ini engkau manusia terkuat. Karena Ayub 40 tadi, engkau pakai semangatku, pakai keagunganku, ledakkan amarahmu, kalahkan dunia ini. Saudara, sampai Tuhan kasih gambaran, lihat buaya, tidak dengan tujuan yang enggak dikasih kulit yang hebat, dikasih baju yang begitu kuat, itu semua punya tujuan supaya, saudara pernah dengar buaya takut? Nggak ada kan? Apalagi hari ini kita manusia diperlengkapi dengan kecerdasan, dengan hikmat untuk mengenal siapa Tuhan. Ingat, Tuhan harus masuk akal dan bisa diterima pikiran. Sekalipun dia bisa melakukan mujizat, itu pun masuk akal. Kenapa? Nih, saudara yakin bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tapi pikiran kan? Kalau yang maha kuasa melakukan apa yang gak bisa saudara lakukan, percaya kan? Percaya dia maha kuasa. Percayalah bahwa Allah yang roh, wujud dirinya melalui Yesus, dan Yesus tawarkan roh yang sama. Dulu orang melihat tidak bisa melihat Allah, berusaha mencari gambar Allah, dia rupakan pakai burung, pakai segala macam. Tapi Allah mau menggambarkan dirinya. Ini loh Yesus. Ya, sudah ketemu Yesus, manusia yang sama dengan kita. Yesus janjikan roh yang tidak kelihatan untuk masuk dalam diri kita, sehingga kita sama. Yesus contoh yang sulung, kita lah anak-anaknya. Sama, bisa masuk dipikir. Itu bukan akal-akalan, itu masuk akal. Ya. Dan karunia terbaik ini yang harus kita kejar.
tanpa karunia terbaik ini saudara akan nyasar atau karunia. 1 Korintus 12 ayat 31 ayat 1. Kita baca ayat dulu ya. Satu Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Mau kejar karunianya atau mau kejar Allahnya? Mau kejar karunianya atau mau kejar rohnya? Mau kejar pelayanannya, mau kejar rupa-rupa pelayanan atau kejar Tuhannya? Yang kita kejar itu bukan karunianya, rupa-rupa karunia bukan, tapi kejar roh, kejar Allahnya. 1 Korintus 12 ayat 31. Jadi ya, ayat 1 Korintus 12 ayat 1. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama dan akan menunjukkan jalan lebih utama lagi. Versi Inggrisnya begini. Tetapi tambahkanlah dengan sungguh-sungguh pemberian terbaik, the best gift. Apa ini the best gift? Roh Kudus. The best gift itu Roh Kudus. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Tanpa Roh Kudus nggak bisa ada karunia-karunia lain. Tanpa Allah di dalam diri kita nggak ada yang namanya, semuanya zero. Ya, orang bisa bernubuat, orang bisa mempunyai karunia hanya karena oleh Roh Kudus. Saudara mau kejar karunianya atau kejar rohnya? Jangan ribut dengan karunianya. Korintus itu orang-orang yang ribet. Banyak orang ribut karunia ini, karunia itu. Paulus terangkan, jangan ribut, kejar karunia roh itu tadi. Kejar pemberian yang terbaik, Roh Kudus itu. Orang bersama Roh Kudus hidupnya jadi panutan. Amin. Ya, hari ini Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Tuhan sangat baik. Dengan belas kasihannya Dia berikan power buat kita. Dia berikan segalanya buat kita. Dia berikan dengan diperkuat dengan segala-galanya. Allah bukan Allah yang jahat. Semuanya diperlengkapi. Ya, kita kembalikan ke 2 Korintus 1 ayat 3. Saya baca ulang supaya saudara mengerti. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghibur. Jangan cari yang lain. Dia sudah siapkan, sehingga kita hari ini tidak bisa melihat. Gimana cari Roh Kudus? Minta tidak diberikan. Cari, orang memperoleh. Ketok, pintu dibuka. Adakah cara orang tidak bisa menerima Roh Kudus? Nah, ketika kau punya iman pada Yesus Kristus, semuanya diberikan. Ya, sehingga hari ini Anda punya kekuatan yang maha bagus, kekuatan yang agung, kekuatan yang maha kuasa, yaitu Tuhan sendiri yang Dia dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah punya belas kasihan. Dia tahu perlombaan ini tidak semua anaknya sanggup dalam perlombaan ini. Dia beri pelengkap. Ya, Dia tidak berikan janji aneh. Dia berikan kekuatan supaya padang gurun jadi kebun buah-buahan. Kalau dulu sanggup secara jasmani sanggup, sekarang pun baik jasmani maupun rohani sanggup. Sanggup, ya. Sudah ada contoh-contoh, ya. Yuk, saudara mau hidup bersama Tuhan? Saudara mau punya kesempatan satu kali bersama Roh Kudus? Ya. Yang lalu biarkan berlalu. Kita menjadi ciptaan yang benar-benar baru. Ciptaan benar baru itu karena ada apa? Karena ada power yang Dia berikan. Yang seharusnya kita sudah habis tenaga kita, Dia jadikan kita ciptaan yang betul-betul baru. Power dari Roh Kudus, power dari Tuhan, itu kekuatan yang luar biasa. Ya. Ini masuk lagu. Saya masukin dari masuk 130. Dari
seru kepadamu, betapa dalamnya aku terperosok dalam dosa. Gerbang maut hanya sejengkal jaraknya. Semua orang, tak ada yang sanggup menolong diriku. Hanya dirimu, hanya dirimu, hanya dirimu. Jangan ingat dosa-dosaku, biarlah aku merasakan belas kasihan-Mu. Padamu ada pengampunan, satu kali lagi agar ku rasakan hidup bersamamu, agar ku rasakan hidup bersamamu. Betapa baiknya ketika tidak ada orang yang sanggup menolong kamu, tidak ada satupun manusia yang sanggup menolong kamu. Engkau sudah mengasihi kamu, Engkau sudah mengampuni kamu, Engkau sudah membebaskan kamu, Engkau sudah memberikan pengharapan, memberikan pembebasan. Bapa di surga, jangan biarkan kesempatan ini hanya berlalu demikian. Beri kami kesempatan, beri kami kesempatan untuk hidup bersamamu. Satu kali ini Bapak, kami akan tunjukkan kepada dunia bagaimana orang yang hidup bersamamu, bagaimana orang yang Kau izinkan memakai semaramu, memakai kemuliaanmu, memakai keagunganmu. Kami akan bisa mengatasi dan menyelesaikan perlombaan yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih atas kelahiran kami, terima kasih atas kami hidup di dunia ini Tuhan. Kami akan tunjukkan hari ini kepada dunia bahwa kami memiliki kekuatan bersama Roh Kudus. Allah sendiri yang diam dalam diri kami. Betapa hebatnya firman, mujizat yang Kau berikan pada kami sebagai jaminan yang terhebat yang selalu menyertai kami. Ketika Bapa
Engkau di dalam Bapa dan aku di dalam diri Tuhan, dan bahwa Engkau di dalam diri kami, suatu kejadian yang ajaib, yang dahsyat. Terima kasih Bapak, betapa kuatnya diri kami hari ini bersama. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, satu kali kesempatan di sisa umur kami akan buktikan kami menjadi kesaksian Kristus, dan kami akan tunjukkan kekuatan yang sebenar-benarnya bahwa kami bersamamu sangat kuat. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa syukur, haleluya. Amin.